Sejak Rabu pagi, kantor pos Cianjur, Jawa Barat telah dipadati oleh ribuan pelamar kerja. Sebanyak 9,9 juta atau sekitar 22% lebih Gen Z menganggur. Kabar mencengangkan soal Indonesia yang ternyata saat ini tengah menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi se-ASEAN. Anak muda yang menganggur atau tidak melakukan aktivitas bekerja hingga tidak melakukan pendidikan ke jenjang universitas atau pendidikan lanjutan. Loh, kok bisa? Susah banget sih, apalagi kalau misalnya cuma lulusan SMA ya, susah banget buat aku zaman sekarang. Kayaknya harus punya skill, ataupun juga kayaknya yang paling penting sekarang pengalaman sih kak kayaknya. Kenalkan Budiono Siregar, cita-cita saya. Sekdes, kepala desa. Kapal laut. Kita mulai dari sebuah keluhan tentang kok sulit sih nyari kerja di zaman sekarang. Mungkin lo pernah ada di posisi ini, atau malah lagi ngerasain sekarang. Kalau iya, komen di bawah. Apalagi lo yang baru lulus sekolah atau kuliah, terus bingung kan mau ngapain? Akhirnya nyoba nyari kerja sana-sini. Uang yang ada pun malah habis buat bikin CV berkali-kali, tapi tetap aja gak dapet panggilan. Yang ada malah sering bengong di pinggir jalan, sambil meratapi kehidupan. Dan lo sadar, ternyata nyari kerja gak segampang nyari masalah pas lagi sekolah. Mau nyogok, gak punya koneksi. Gini bro, mari kita ngomongin fakta aja. Lo pasti udah tahu kan, hukum ekonomi dasar, yang kalau suatu stok barang lagi melimpah, harganya pun pasti otomatis bakal murah. Sebaliknya, kalau barangnya langka, harganya pun bakalan naik gila-gilaan. Mirip kayak harga cabai yang tiba-tiba mahal, dan tiba-tiba anjlok. Tentu, itu terjadi karena terpengaruh oleh faktor stok yang ada, yang kadang melimpah dan kadang susah buat didapetin. Tapi ini bukan soal cabai, apalagi cabai-cabean dan koleganya. Ini tentu soal kehidupan kita, yang pada dasarnya adalah sebuah persaingan. Nah, udah mulai kebayang kan, kenapa susah banget cari kerja di zaman sekarang? Mari kita hitung-hitungan. Setiap tahun ada sekitar 3,7 juta siswa yang lulus sekolah, atau yang biasa disebut fresh graduate. Dari angka itu, cuma 1,8 juta yang memilih lanjut sekolah lagi, atau kuliah. Artinya, ada hampir 2 juta pesaing baru yang terjun ke dunia kerja setiap tahunnya. Dan tentu, bakalan nambahin daftar panjang pencari kerja. Sementara itu, masalahnya lo tahu sendiri kan, lapangan pekerjaan gak bertambah secepat dan sepesat sekolah melahirkan lulusan baru di tiap tahunnya. Tentu banyak faktor yang mempengaruhi, kayak ekonomi global yang lagi ancur-ancuran, dampak pandemi yang masih kerasa sampai saat ini, dan buat lo yang gak tahu, konflik perang di beberapa negara pun turut menyebabkan dampak yang gak main-main, terutama bagi negara-negara berkembang kayak kita. Dan alhasil perusahaan-perusahaan pun keteteran, hingga banyak yang harus ngurangin karyawan. Bahkan fakta pahitnya, mereka terpaksa harus gulung tikar. Contoh simpelnya, sudah menimpa perusahaan sepatu yang lumayan terkenal, yang selalu jadi andalan ibu-ibu buat anaknya terlihat wah pas di sekolah, yaitu Bata. Baru-baru ini juga terkena dampaknya. Mereka harus menelan pil pahit dan terpaksa untuk menarik diri dari industri persepatuan di Indonesia. Gimana? Udah makin jelas kan kenapa persaingan mencari kerja udah challenging cewek pas lagi nge-gym? Ya intinya, jumlah pencari kerja jauh lebih banyak dari jumlah pekerjaan yang tersedia saat ini. Hasilnya, tentu lo harus bersiap buat persaingan ini. Dan dapat kerjaan yang gak sesuai sama apa yang gak lo kuasain pun, itu mah udah biasa. Dan kayaknya lo harus bersyukur deh, karena saking susahnya buat nyari pekerjaan di Indonesia, apalagi buat lo yang pekerjaan sesuai passion dan gajinya selangit. Tapi, jangan salah paham, bukan berarti lo gak punya harapan bro. Lo cuma perlu siapin diri agar lebih baik lagi, dan tentu mental baja buat ngadepin situasi ini. Siapa tahu, dengan adanya situasi sulit kayak gini, bakalan memaksa lo buat lebih mikir kreatif dan cari peluang di luar jalur mainstream, kayak live streaming horor, nyari kunti bogel contohnya. Gemes banget, jauh lucu banget, adek. Ih, Allah anak jurig, masih balita. Atau mungkin mulai usaha jual persjaka. Hahaha, bercanda deh. Lagian lo gak harus ikut meta kehidupan yang telah usang. Dunia kerja sekarang gak cuma ngandelin ijazah bro. Cuan bisa datang dari mana aja. Kayak nyari janda kaya misalnya, lo dapat ibunya beserta gratis anaknya, atau buy one get one. Saya puja. Tapi jangan dihabisin juga anjay, sisain gue satu yang bisa getar. Astagfirullah, bercanda deng. So,
Intinya sekarang, gimana caranya lo bisa survive dan menang di tengah kondisi kayak gini? Kenali batas dan kelebihan dari diri lo. Cek lagi skill apa yang lo punya. Jangan cuma modal tampang aja. Apalagi lo yang tampang kayak jamet. 3 budaya, 4 Bali, 4 elektrima. Tapi pengen kerja di tempat yang high class, mana skill lo gak memadai. Istri pengen kayak Safiera. Hahaha. Jangan ya Dik ya. Jangan terlalu nyaman di zona nyaman. Zaman sekarang, lo gak bisa cuman ngandelin ijazah doang. Upgrade diri lo dengan belajar skill baru yang relevan sama perkembangan industri. Banyak kursus online yang bisa lo akses, murah, bahkan gratis. Ya balik lagi asal ada kemauan, pasti ada kemudahan. Intinya, mental lo harus siap. Persaingan makin gila, dan lo pasti bakal ngalamin kegagalan. Tapi, gagal bukan berarti lo kalah. Justru, jadikan itu bahan evaluasi buat terus maju. Ingat, setiap proses yang lo jalani, baik susah atau gampang, bakal nambah pengalaman dan bikin lo lebih siap. Tapi bukan berarti udah tahu cara itu gagal, malah diulangi terus-terusan. Evaluasi lah bro. Jangan sampai kalian kayak temen gue ya. Udah tahu judi bikin rugi, terus kalah mulu, malah minjem duit buat depo, lagi dan lagi. Kan bego. Tapi yang lebih begonya lagi, udah tahu uangnya buat judi, malah gue pinjemin lagi. Habis mau gimana lagi? Gue gak tega, karena alibinya dia, uangnya mau dipakai buat lawan naga. Dan ingat, hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat dapat kerja, tapi siapa yang cepat dalam mendapatkan peluang dan memanfaatkannya buat dapetin cuan. Kenapa uang? Ada apa dengan uang? Terus lo bilang, uang kan gak bisa dibawa mati. Gak salah, tapi gak bener juga. Sini gue bawa lo ke rumah sakit, biar lo lihat sendiri. Seenggaknya kalau lo punya uang, lo gak bakal ngerasain berjam-jam nahan nyeri karena penyakit yang lo derita. Karena berobat cuma pakai asuransi, itu udah pasti ngantri. Hahaha. Dan yang paling penting, jangan lupain juga soal perkembangan teknologi. Tentu bisa jadi senjata untuk menghasilkan uang, dimana internet bisa kasih lo akses dan peluang yang gak pernah lo bayangin sebelumnya. Dari mulai freelancing, bisnis online, sampai jadi content creator. Peluang ada di mana-mana bro. Asal apa? Asal lo mau melek dan terus berusaha. So, jangan cuma update aplikasi hijau di HP lo. Tentu lo juga harus update diri lo agar gak ketinggalan tren industri masa kini yang bisa membantu menghasilkan uang dan menjamin masa depan lo. Tentu masih banyak hal yang bisa lo dan gua harus pelajari. Dengan manfaatin fasilitas yang lo miliki saat ini, biar gadget lo berguna. Gak cuma dipakai buat nonton Mbak Mek Bro aja. Hahaha. Meski itu juga sama-sama nambah wawasan, tapi belum waktunya juga sih. Soalnya belum bisa dipraktekin, goblok. Dan yang terakhir, jangan pernah takut gagal, apalagi takut dengan penilaian orang lain. Selagi itu baik, sikat aja der. Dan jangan pernah lo merasa malu untuk mencoba. Tapi jangan malu-maluin juga sih. Ingat, Abel Cobra pernah berkata, perjalanan lo mungkin gak selalu mulus, tapi dengan usaha yang konsisten, kemauan buat terus belajar, dan kemampuan buat beradaptasi, lo pasti bisa ngelewatin semua tantangan di dunia ini. Tetap semangat, ingat, sukses itu perjalanan, bukan tujuan akhir.